saudaraku. Saya akan sharing firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Yang dimaksud Tuhan, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kita harus menanggalkan, kita harus meninggalkan bentuk-bentuk macam-macam perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, seperti melanggar perintah-perintah Tuhan. Kemudian kita tidak takut, kita tidak hidup di bawah hukum kasih Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan dan bahkan tidak mengasihi diri kita, dan sekaligus tidak mampu mengasihi sesama kita. Makanya kata Tuhan, Bapa kita sendiri, ayo tinggalkanlah itu, tanggalkanlah itu tidak berguna. Ayo kita hasilkan buah yang baik, kita hasilkan buah pertobatan, kita turut mengambil bagian ya dalam pertobatan, ya. Kita turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang benar. Jangan turut mengambil perbuatan-perbuatan dalam kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Ya. Ayo, mari kita tumbuh, mari kita berakar, mari kita kokohkan hidup kita di dalam Tuhan, agar buah manis itu keluar di dalam perbuatan-perbuatan kita, sehingga Tuhan menikmati hidup kita, memakan buah kehidupan kita, sehingga kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kata Tuhan, demikian juga ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Tuhan menghendaki kita hidup di dalam terang supaya kita disebut anak-anak terang. Memang dahulu mungkin kita pernah hidup ya di dalam kefasikan, di dalam perbuatan-perbuatan kedagingan kita. Mari kita tinggalkan itu, saudaraku. Ya. Mari kita ya, lahirkan jiwa kita. Kita minta pengurapan Tuhan agar Tuhan memberikan kita pikiran yang baru, hati yang baru, karakter yang baru, sehingga bukan dalam arti kita lupa akan perbuatan kita dulu, tetapi seolah-olah kita jijik akan hal itu. Kita tidak mau lagi bergelut dengan perbuatan-perbuatan yang menajiskan. Ya. Karena kata Tuhan, kamu dahulu hidup di situ, tetapi ayo hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu gak baik, saudaraku, gak baik untuk saya dan untuk kita semuanya. Mari kita hidup di dalam Tuhan, mari kita telanjangi perbuatan-perbuatan yang menajiskan itu ya. Di dalam Wahyu berkata, kalau kita dapat menelanjangi perbuatan-perbuatan buruk kita, kita akan memakai pakaian yang baru. Kita akan memakai pakaian ya yang benar, yang turut ya memuliakan nama Tuhan kita. Apa itu? Wahyu pasal 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayo telanjangi kehidupanmu yang sudah lama. Mari pakaikan pakaian baru. Ya, pakaian baru yang putih bersih berkilau-kilauan, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kalau kita mau dikatakan anak kudus di hadapan Tuhan, ayo mari pakaikan pakaian yang kudus, pakaian kain lenan. Memang penyebutannya kain, tetapi dalam penggunaannya adalah perbuatan. Ayo
Mari kita menyesali segala perbuatan-perbuatan buruk kita. Nanti itu yang akan menjadi tugas kebersamaan dalam hidup kita. Kita cari tahu apa-apa saja sih perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, perbuatan-perbuatan kedagingan ada di firman Tuhan. Mari kita cari tahu. Dan yang lebih jelasnya ke-10 hukum Taurat. Ayo mari kita kenali bagian-bagian apa saja yang sudah kita langgar. Hidup ini tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika kita menyadari, ketika kita menyesali, kita turut mengambil bagian dalam Kristus Tuhan. Ayo kita pulihkan keadaan kita menjadi anak-anak terang di hadapan Tuhan. Bertobatlah, hasilkan buah pertobatanmu. Hasilkan buah pertobatanmu bukan hanya sekedar mengakui, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Sering kita tidak menyadari. Dulu waktu kita kecil, Tuhan sangat sayang, sangat peduli, sangat merawat Anda, saya, dan kita semua. Tahu nggak betapa sayangnya Tuhan Yesus bagi kita? Kita tidak menyadari Dia menggendong kita, saudaraku. Dia mencium kita, Dia memeluk erat kita. Tahu nggak Tuhan Yesus kita? Dia menyukai anak-anak. Makanya Dia berkata waktu Dia duduk, "Kemarilah, bawalah anak-anak itu kepadaku. Seharusnya mereka inilah yang melihat kerajaan Allah." Karena waktu kita kecil, kita belum tercemar oleh pikiran-pikiran dunia. Kita belum bisa melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan kita. Dan semenjak kita dewasa, disitulah kita sudah ikut turut mengambil bagian dalam dosa. Jadi ayo, kita harus menjadi anak yang menyadari siapa Bapa kita yang sesungguhnya. Kita harus menerobos. Kita harus cari tahu siapa sih sutradara kita. Siapa sih di balik layar yang sesungguhnya. Bukan orang tua kita, bukan kita, bukan saudara-saudara kita, bukan kenalan-kenalan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Tetapi ada Yesus di balik layar. Dia adalah sutradara kehidupan kita. Dia adalah yang mengatur kehidupan kita. Kitanya aja ya yang tidak mau mencari Tuhan. Ya, makanya apa pesan Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Kalau kita mencari, kalau kita takut kepada Tuhan kita, Dia akan menampakkan dirinya kepada kita. Ayo, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kalau kita sudah turut mengambil bagian dalam kegelapan, kalau kita sudah turut dilemahkan pikiran kita dalam hasutan ya kuasa-kuasa roh iblis itu, kita sudah turut menikmati buah pengetahuan, ya buah yang membedakan yang baik dan benar, yang mau menyamai dirinya seperti Tuhan. Ya, kita bukan Tuhan. Ayo, jangan menikmati buah itu. Buah itu manis sedap rasanya, tetapi racun-racunnya akan membuat kamu lemah dan akan membunuh Anda. Kenikmatan dunia hanya sesaat. Kenikmatan dunia memang halus. Memang kita tidak mengetahuinya awalnya, tetapi hasil akhirnya dia akan membuat kita jatuh terperangkap seperti sarang laba-laba. Ayo, hancurkan racun itu. Bersihkan racun dunia itu yang sudah kita makan, yang sudah kita nikmati. Ayo kembali ke kehidupan yang baru bersama Tuhan. Minta buah yang baru. Minta buah kehidupan yang tidak akan mati sampai selama
tidak pernah menikmati buah pengetahuan itu. Buah pengetahuan itu menimbulkan kematian di dalam diri kita, yang membuat mata akal rohani kita mati bersama Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Jadi ayo minta pengurapan Tuhan kembali. Panggil nama Tuhan, serukan nama Tuhan kembali. Ini aku Tuhan, aku mau berbalik kepadamu. Maafkan saya yang sudah mengkhianatimu. Maafkan saya yang berkata aku yang menjadi pemimpin bagi kehidupanku. Saya sudah melupakan Engkau. Kini aku menyadari kesalahanku. Saya menyadari racun-racun itu sudah mengenai anggota-anggota tubuhku. Ya, lemas badanku. Aku tidak memiliki pengharapan lagi. Aku mau berbalik padamu. Pulihkan keadaanku Tuhan, agar Engkau memberikanku minyak yang baru. Urapi aku Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, menjadi pesan pada sore hari ini, kenali siapa sutradara kita. Siapa sutradara di balik layar kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Bukan itu pemimpin hidupmu, dirimu sendiri, atau ada bagimu Allah-Allah lain, orang tuamu, saudara-saudaramu, kenalan-kenalanmu, sahabat-sahabatmu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan sutradara yang baik dan benar, suci dan tidak bercela. Kemudian kalau kita sudah sempat jatuh, ya, sudah terbuai, sudah menikmati buah pengetahuan yang baik dan benar, ujungnya kematian. Ayo minta pengurapan dari Tuhan. Minta buah yang baru, buah kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Kita tidak akan mengalami kematian lagi. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Racun iblis, hati-hati dengan itu. Dia akan membuat remuk jiwamu dan dia akan menghancurkan sukacita dan damai sejahtera. Makanya anak-anak Tuhan harus berdiri teguh di dalam iman. Ya, berdiri seperti seorang laki-laki, jangan goyah. Jangan pernah takut. Iblis membuat kita takut, tetapi ada Tuhan yang membuat kita tidak takut. Karena roh Tuhan membuat kita semakin kuat, semakin tertib, damai, dan Dia memberikan kita belas kasihan yang tidak pernah putus-putus. Baik, saudaraku, ini saja sharing yang bisa saya jelaskan. Biarkan kuasa Tuhan yang menyempurnakannya dalam kehidupan kita. Saya ucapkan terima kasih. Haleluya Yesus.